Shalom, selamat pagi Ibu Bapak sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita pada hari ini. Dan hari ini yaitu Jumat 5 Maret 2021. Firman Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan pada pagi hari ini itu terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-40. Sebelum kita bersama-sama belajar dan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menundukkan kepala kita mohon kuasa Roh Kudus, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih atas perkenanan-Mu kami boleh menikmati hari baru yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas berkarya sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sejenak kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu yang akan menjadi penuntun di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami sepanjang satu hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami ini. Roh Kudus-Mu hadir menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menyimak, mendengarkan dan mempraktekkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-40 di bawah judul Pembelaan Stefanus. Ayat yang ke-30 berbunyi, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau, akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya.
dan hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Firman Tuhan bersabda, yang berbahagia itu mereka yang mendengarkannya, serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi ini adalah bagian dari pembelaan diri Stefanus di dalam sidang Mahkamah Agama Yahudi. Bapak Ibu dan Saudara, salah satu tuduhan terhadap Stefanus adalah menghujat Nabi Musa. Itu bisa kita lihat pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Untuk itu, ia menjabarkan pemahamannya tentang riwayat Nabi Musa dan karya Allah melaluinya. Allah menyatakan diri dengan cara yang menakjubkan kepada Musa di tanah Midian. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Yang pertama, bahwa Allah hadir setelah 40 tahun Musa lahir dari Mesir, dan Allah tidak pernah melupakan Musa. Yang kedua, kemuliaan Allah terpancar dalam wujud semak yang menyala. Midian yang terasing di padang gurun itu menjadi tempat kudus bagi Tuhan. Lebih lanjut lagi Bapak Ibu dan Saudara, Stefanus menerangkan bagaimana Musa menghadap Allah yang Maha Kuasa. Yang pertama, itu pada ayat yang ke-32. Musa mendengar suara Tuhan dan ia gemetar. Ini mengingatkan kita tentang sikap kita terhadap firman Tuhan yang diberitakan. Apakah firman Tuhan yang kita dengar ketika disampaikan itu sesuatu yang biasa-biasa saja, ataukah ketika firman Tuhan itu disampaikan kita mendengar dan melakukan dengan penuh ketaatan? Itu yang pertama. Yang kedua, Stefanus menerangkan bagaimana Musa menghadap Allah yang Maha Kuasa. Musa diminta melepaskan kasutnya saat memasuki wilayah yang kudus tersebut. Ini bisa diartikan Bapak Ibu dan Saudara, rasa hormat yang tinggi serta kemurnian hati itu adalah syarat utama saat kita menghadap Tuhan, baik dalam ibadah maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, Musa dipanggil untuk suatu misi penyelamatan Tuhan yang Maha Kudus, memanggil kita untuk dilayakkan menerima kuasanya, dan diutus menyatakan keselamatan yang daripada Allah itu sendiri. Ibu Bapak, Saudara sidang jemaat yang diberkati di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 40 ini mengingatkan kita, sebelum kita beraktivitas berkarya sesuai dengan talenta yang kita miliki di hari baru, di hari ini yang Tuhan anugerahkan ini, mari kita memohon hikmat dan kuasanya untuk melaksanakan tugas kita dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar di hadapan Tuhan. Seperti halnya Stefanus yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan yang disembah dan dimuliakan. Dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita berkarya sepanjang hari ini, yakinlah Tuhan hadir menyertai kita. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus,
Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajarkan kami selalu peka terhadap suara Tuhan dalam hidup kami. Ketika suara Tuhan itu diperdengarkan melalui hamba-hamba-Mu, melalui media massa, melalui siapapun yang Tuhan pakai, sehingga kami melakukannya dengan penuh ketaatan. Begitu juga ya Tuhan ketika kami menghadap Engkau untuk bersekutu memuliakan Tuhan. Biarlah rasa hormat yang tinggi serta kemurnian hati itu adalah syarat utama saat kami menghampiri dan menghadap Engkau. Tidak hanya di ibadah, tetapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu ya Tuhan, ketika Engkau boleh berkenan memanggil dan memakai kami untuk misi penyelamatan. Mampukan kami untuk melakukannya dengan penuh bertanggung jawab, sehingga keselamatan itu boleh menjadi bagian kami dan juga orang-orang yang mendengarkan firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu ini ya Bapa, sehingga dapat kami terapkan dan lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, tidak lupa juga kami berdoa untuk jemaat yang ada di Olong Sirun. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada di sana. Memberkati hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai, yang Engkau utus, yang Engkau kirim untuk menyatakan dan mengabarkan keselamatan itu. Mampukan mereka untuk menjadi alat-Mu, sehingga ketika mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka boleh melakukan firman-Mu itu dengan penuh ketaatan di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu, sehingga mereka hari lepas hari diberkati oleh Tuhan, berkecukupan dalam segala hal. Pun hamba-Mu yang melayani di sana, Tuhan, Engkau memberkati, menolong, menyertai mereka, memampukan mereka untuk menjadi berkat bagi jemaat yang ada di sana. Pun di dalam setiap aktivitas hari-hari mereka, Tuhan, Engkau menjaga, melindungi, memberkati, sehingga kami senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan, melindungi kami dari segala sakit penyakit. Tuhan, halaukan kami dari segala sakit menular apapun yang mengganggu kami, sehingga kami senantiasa ada dalam kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah kami melawan dan juga melewati pandemi COVID-19 ini, Tuhan, Engkau memampukan kami, menolong, menyertai kami, menganugerahkan kami hikmat, agar kami senantiasa boleh bertanggung jawab dalam setiap hal yang kami lakukan, dengan tidak meninggalkan setiap anjuran yang disampaikan oleh pemerintah melewati protokol kesehatan, sehingga kami senantiasa boleh menjalankan hari-hari hidup kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu yang ada di resort GKI Puruk Jahu, ketua resort, pendeta, vikaris. Tuhan, Engkau memampukan kami, menolong kami, menyertai setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, sehingga dimanapun kami berada, dimanapun kami melayani, kami terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk memberitakan kabar sukacita ini, sehingga semua orang boleh percaya dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini seru dan doa kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.